Di pembahasan sebelumnya, ditemani oleh istrinya, Gusangge datang ke Sekte Shenshu untuk mendapatkan Heaven's Controlling Tower. Mereka bertemu dengan tuan muda dari keluarga Ji dan putri dari keluarga Shen. Dan yang terpenting, dengan mengikuti pergerakan Jiang Shen, dengan mudah mereka bisa menemukan lokasi di mana Heaven's Controlling Tower akan muncul. Tak butuh lama, akhirnya kelompok yang dipimpin oleh Jiang Shen sampai di tempat tujuan. Awalnya, Ji Yaoxing dan yang lainnya sedikit bingung karena tepat di depan mereka seperti jalan buntu. Tetapi Jiang Shen segera menjelaskan bahwa ada banyak pola arai barir di tempat itu sehingga mereka harus memecahkannya terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan. Dibantu oleh roh artefak, dengan mudah Jiang Shen bisa memecahkannya sehingga dia pun kembali memimpin jalan dan kali ini mereka harus menyusuri gua. Ji Shuyu cukup takjub dengan guanya atau lebih tepatnya pada batu-batu kristal di dalamnya yang diyakini itu adalah Spirit Stone. Namun sayangnya ketika dia hendak menyentuhnya, Jiang Shen langsung melarangnya. Jangan sentuh itu, jika terjadi gangguan itu akan menarik kultivator lain. Nantinya kita sendiri yang akan repot, ucap Jiang Shen tanpa tahu bahwa semua pergerakan mereka telah diketahui oleh Gusangge. Bahkan secara diam-diam, Shen Ning dan kelompoknya juga mengikuti. Tak butuh lama mereka akhirnya bisa keluar dari goa. Mereka tiba di sebuah hamparan padang rumput yang mungkin juga itu bisa kita sebut alam rahasia. Seketika pandangan mereka terfokus pada sebuah gunung yang berbeda dari yang lainnya karena warnanya sendiri adalah ungu. Gunung itu tampak aneh. Ia memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Mungkin ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Jiang Shen, apa kau tahu itu? Tanya Ji Shuyu. Mendengar itu, roh artefak lantas menasihati Jiang Shen untuk tidak bertindak gegabah sehingga dia berkata bahwa dirinya juga belum yakin. Namun menurut perhitungannya, Heaven's Controlling Tower seharusnya ada di dalam gunung ungu itu. Gunung ungu itu sangat berbahaya. Siapapun di ranah secret ke bawah yang mencoba memasukinya pasti mati. Suyu, kau dan Jiang Shen tetap di sini. Aku akan masuk dan memeriksanya, ucap Ji Yaoxing yang langsung pergi ke arah gunung ungu. Tak lupa dia juga menyuruh mereka untuk pergi dulu jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Defension dari keluarga Ji ini memang seseorang dengan nasib yang besar, pikir roh artefak. Bahkan Jiang Shen sendiri merasa pilihannya mengikuti mereka sangatlah tepat karena dalam situasi seperti ini, Ji Yaoxing tidak memaksanya masuk. Baru saja mereka ingin mengobrol, tiba-tiba ada yang menyerang dari belakang. Ji Shuyu yang menyadari itu dengan segera mengeluarkan senjatanya dan menangkisnya untuk melindungi Jiang Shen. Siapa di sana? Teriak Ji Shuyu sehingga sang penyerang segera menunjukkan dirinya yang pastinya itu adalah Shen Ning. Ji Shuyu, pantas saja kau begitu dekat dengan bocah itu. Ternyata dia seorang Defensor's Master. Berani juga kau menyelinap keluar untuk mendapatkan Heaven's Controlling Tower. Kau bahkan tidak melaporkannya ke Tuan Muda Gusangge, ucap Shen Ning. Pastinya Ji Shuyu benar-benar tak menyangka Shen Ning akan mengikuti kelompoknya secara diam-diam. Dan yang membuatnya cukup terkejut karena bahkan Shen Ning sampai membawa replika Heaven's Controlling Mirror untuk menyerangnya. Karena sudah terlanjur ketahuan, Ji Shuyu hanya bisa membuat alasan yang katanya dia berencana menjelaskannya pada Gusangge setelah selesai. Bukannya membantu, melihat semua itu Jiang Shen malah berpikir untuk sedikit memanaskan pertikaiannya sehingga setelah itu dia pun berteriak. Artefak ini adalah milik mereka yang layak. Jika kita mengikuti cara berpikirmu, apa itu berarti semua artefak di dunia ini milik Tuan Gusangge jika dia menginginkannya? Lagi pula aku tidak percaya Gusangge bisa mendominasi seluruh ranah atas. Tak adakah yang bisa menentang keinginannya?
Shening yang marah kembali menyerang yang lagi-lagi dihalau oleh Ji Shuyu. Melihat itu pastinya Shening semakin menuntut penjelasan Ji Shuyu yang masih saja dengan alasan yang sama. Namun di detik berikutnya langit di atas mereka retak yang menandakan bahwa ada orang yang datang yang pastinya itu adalah Gusangga. Oh, jadi apa yang ingin dijelaskan Nona Ji padaku? Ucap Gusangga yang mana kemunculannya membuat Shening merasa senang, sementara Ji Shuyu semakin bingung harus berbuat apa. Adapun Jiang Shen pastinya dia adalah orang yang paling tahu seburuk apa situasinya, sehingga roh artefak berusaha menyuruhnya untuk tetap tenang. Tak disangka Ji Yaoxing kembali yang langsung mengkritik Shening yang katanya begitu rakus akan pujian. Selain itu dia juga berusaha menjelaskan situasinya yang mana katanya dia dan adiknya bermaksud memberikan Heaven's Controlling Tower pada Tuan Muda Gusangga setelah mendapatkannya. Namun hal itu menjadi gagal karena ulah Shening. Mendengar itu, Ji Shuyu hendak memprotes kakaknya, tetapi dia langsung dihentikan oleh Ji Yaoxing yang secara telepati memberitahu adiknya betapa kuat dan kejamnya Gusangga yang tak mungkin bagi mereka untuk setengah-setengah menghadapinya. Jiang Shen yang sebelumnya penuh dengan percaya diri, entah mengapa saat ini dia bisa merasakan firasat buruk. Dan benar saja, untuk menyelamatkan dirinya dan juga adiknya, Ji Yaoxing lantas mengeksposnya. Tuan Muda Shangga, Heaven's Controlling Tower yang kau cari memang ada di sini, tapi kami tidak punya kemampuan untuk mengambilnya atau bahkan menemukan posisi tepatnya. Namun Jiang Shen ini adalah seorang Defense Source Master. Dengan bantuannya kami bisa menemukan dan mengambil Heaven's Controlling Tower, ucap Ji Yaoxing. Tak lupa dia juga menjelaskan kondisi Jiang Shen yang mempunyai dendam terhadap Gusangga. Intinya di situ Ji Yaoxing tak segan-segan mengorbankan Jiang Shen dan melimpahkan semua kesalahan padanya karena bagaimanapun juga Jiang Shen memiliki dendam pribadi pada Gusangga. Apa aku baru saja dijadikan kambing hitam, pikir Jiang Shen yang benar-benar tak menyangka situasinya akan seperti itu. Merasa dirinya telah dikhianati, Jiang Shen lantas meminta penjelasan pada Ji Shuyu tentang kerjasama mereka. Namun lagi-lagi Ji Yaoxing yang menjawabnya dengan berkata bahwa bagaimana mungkin mereka bersekongkol dengan orang yang memiliki dendam pada Gusangga. Melihat situasinya yang semakin tak terkendali, roh artefak lantas menyuruh Jiang Shen untuk mencari cara agar mereka bisa mundur ke Purple Mountain karena di tempat itu mereka memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup. Adapun Gusangga sendiri, dia berpura-pura mengingat kembali nama Jiang Shen yang katanya agak familiar. Karena tak mungkin lagi bersembunyi, Jiang Shen segera melepaskan penyamarannya dan dengan marah dia mulai mengungkit tentang tindakan Gusangga sebelumnya yang telah menipu Ruyin dan berniat memusnahkan dia dan juga teman-temannya. Jadi itu kau. Aku memperlakukanmu dan teman-temanmu dengan baik, lalu mengirim bawahanku untuk mencari tempat tinggal untuk kalian. Hanya saja kalian tidak beruntung dan menghadapi serangan bis di perjalanan. Bawahanku juga terluka karena itu dan sekarang kau menyalahkan semuanya padaku. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih, ucap Gusangga. Pastinya Jiang Shen terus berusaha menyangkalnya dan terus berusaha membongkar kejahatan Gusangga. Namun sayangnya Shening yang sudah tak tahan lagi kembali menyerang dan dengan adanya Gusangga, Ji Shuyu dan Ji Yaoxing tak berani mengambil tindakan. Alhasil, meskipun terpaksa, orang lain harus bertindak dan itu pastinya Master Jiang Shen yaitu Zhan He yang langsung mengambil tindakan. Bahkan dengan mudah dia langsung menghempaskan Shening sebelum akhirnya pergi membawa Jiang Shen. Merasa dirinya telah gagal, Shening hanya bisa meminta maaf meskipun Gusangga sendiri sama sekali tak mempermasalahkannya.
Adapun Ji Yaoxing, dia meyakinkan Gu Shangge bahwa kaburnya Jiang Shen bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan karena dari hasil penyelidikannya sebelumnya di Purple Mountain tidak ada jalan keluar dan sebelumnya dia juga menemukan banyak ancient beast yang kuat di dalamnya. Aku dan saudariku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Heaven's Controlling Tower. Setelah itu kami akan menghubungi keluarga kami dan menyerahkan Heaven's Controlling Will juga, tambah Ji Yaoxing yang sekali lagi membuat Ji Shuyu mempertanyakannya. Akan tetapi sang kakak membalas dengan berkata bahwa semua tindakannya itu semata-mata untuk mencegah bencana datang melanda keluarga mereka karena tak mungkin dengan mudah Gu Shangge pergi meninggalkan mereka begitu saja. Lagi-lagi Gu Shangge bertingkah kegirangan seolah-olah dia baru mengetahuinya. Yu Mingkong yang melihat kekonyolan suaminya hanya bisa menepuk kepalanya sendiri dan memilih untuk tetap diam mengikuti rencananya. Dan setelah mereka sedikit berbasa-basi, Ji Yaoxing, Shen Ning, dan Ji Shuyu akhirnya pergi menuju ke Purple Mountain. Seberapa yakin kau bisa menemukan Heaven's Controlling Tower? Tanya Yu Mingkong yang langsung dijawab bahwa dia sangat yakin. Gu Shangge yang penasaran mencoba bertanya balik, kenapa Yu Mingkong tidak marah ketika suaminya difitnah oleh Jiang Shen. Namun sayangnya Yu Mingkong sendiri menjawab bahwa karena semua yang dikatakan oleh Jiang Shen adalah fakta yang sebenarnya. Setelah berhasil melarikan diri, Jiang Shen dan Zhan He terus melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Heaven's Controlling Tower berada. Zhang He hanya bisa memarahi Jiang Shen yang bertindak secara gegabah, padahal dari awal dia menyuruhnya untuk mencari cara untuk melahap kultivasi Ji Shuyu dan bukannya bersekutu dengan mereka yang berakhir dihianati. Aku pikir mereka berbeda, ucap Jiang Shen, sehingga dengan pengkhianatan tersebut dia pun bertekad ketika keluar dari tempat ini dia akan mendedikasikan diri untuk berlatih demonic art. Ketika mereka sedang mengobrol, dari arah belakang ada yang datang yang ternyata itu adalah Shen Ning dan kelompoknya yang ternyata memilih berpisah dengan Ji Yaoxing dan Ji Shuyu. Melihat itu, dengan segera Zhang He menyuruh Jiang Shen untuk melarikan diri sementara dirinya akan menahannya. Meskipun tergesa-gesa berkat arahan roh artefak, Jiang Shen bisa sampai di tempat yang aman meskipun jaraknya tergolong dekat dengan posisi sebelumnya. Awalnya Jiang Shen sedikit ragu karena itu adalah jalan buntu, akan tetapi roh artefak segera memulai aksinya bahkan sampai mengeluarkan Immortal Boot. Jangan terburu-buru, jika dugaanku benar, Purple Mountain ini bukan dari dunia ini dan hanya artefak dari istana immortal sepertiku yang bisa membukanya karena aku bisa merasakan aura yang familiar dari tempat ini, ucap roh artefak. Dan benar saja, tak butuh lama sebuah pintu atau portal terbuka sehingga dengan segera dia pun masuk dan hal itu juga disadari oleh Zhang He. Sementara itu, di sisi lain, Ji Yaoxing dan Ji Shuyu masih terus mencari keberadaan Jiang Shen. Ji Yaoxing berusaha menenangkan adiknya yang tampak masih marah pada keputusannya. Intinya, sebenarnya Ji Shuyu tidak begitu mempermasalahkan keputusan kakaknya yang begitu tunduk pada Gu Shangge karena dia tahu sang kakak memiliki pertimbangannya sendiri. Namun masalahnya, Ji Yaoxing malah sampai berjanji akan menyerahkan Heaven's Controlling Will juga yang sudah susah payah mereka temukan. Kau tampaknya masih tidak mengerti. Gu Shangge juga mengumpulkan Heaven's Controlling Artifact untuk membuka harta rahasia istana immortal. Apa kau pikir kita masih bisa menyimpan Heaven's Controlling Will? Jika kita menunggu sampai dia memaksa kita untuk menyerahkannya, mungkin sudah terlambat, ucap Ji Yaoxing yang membuat Ji Shuyu mau tak mau mempertanyakan ketakutan kakaknya pada Gu Shangge yang menurutnya terlalu berlebihan.
Baru saja Ji Yaoxing ingin menjelaskan tentang seberapa mengerikannya kekuatan Gusangga yang pastinya berhubungan dengan hancurnya Purple Pavilion, tiba-tiba segerombolan Ancient Beast atau gampangnya segerombolan monster datang dan langsung menyerang mereka. Meskipun awalnya bisa menghindar, Ji Shuyu benar-benar tak sebanding dengan kecepatan dan juga kekuatan mereka. Alhasil hampir saja kepalanya dicengkram oleh mereka, yang untungnya dia diselamatkan oleh kakaknya. Adapun nasib yang lainnya, Ji Yaoxing hanya bisa melihat mereka dibunuh oleh para monster tersebut. Sial, kenapa kali ini banyak sekali, ucap Ji Yaoxing yang hanya bisa menggertakkan giginya. Setelah mengejar Jiang Shen dan gagal menghadapi Zhang He, Shen Ning memutuskan untuk kembali ke tempat Gusangga. Sekali lagi dia hanya bisa meminta maaf atas kegagalannya, dan tak lupa dia juga menyampaikan informasi Zhang He yang diyakini sebagai seorang kultivator demonik. Selain itu, kendala lainnya karena di dalam Purple Mountain juga begitu kompleks. Tenang saja, Nona Ning sudah melakukan yang terbaik, ucap Gusangga mencoba menghibur Shen Ning. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dan masuk sendiri, sehingga secara otomatis Yu Mingkong ingin ikut juga, yang sayangnya ditolak oleh Gusangga dengan alasan bahwa di dalam terlalu berbahaya. Namun satu hal yang pasti, apa yang keluar dari mulut Gusangga tak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena secara telepati dia mengirimkan pesan pada istrinya, yang mana alasan dia menyuruhnya tinggal untuk mengawasi dari luar, khususnya untuk mencegah siapapun mengambil tindakan. Aku akan segera kembali, ucap Gusangga yang langsung melesat pergi meninggalkan Yu Mingkong dan juga Shen Ning yang mau tak mau hanya bisa berkeringat dingin saat dia bertanya-tanya apakah dia akan dibunuh di sini. Sementara itu, setelah memasuki portal, Jiang Shen tiba di tempat yang benar-benar sangat indah. Dia semakin kagum karena ada begitu banyak sekali artefak di tempat itu. Dengan semua sumber daya ini, aku mungkin bisa membuka dantianku segera, ucap Jiang Shen yang langsung ditegur oleh roh artefak yang berkata bahwa semua itu bukanlah artefak yang sebenarnya. Ikuti aku, artefak yang sebenarnya ada lebih jauh di dalam, ucap roh artefak. Menghadapi banyaknya monster beast yang mengepung, Ji Yaoxing dan Ji Shuyu benar-benar berada di dalam masalah yang sangat besar. Namun yang membuat Ji Yaoxing sedikit bingung, kenapa monster-monster tersebut tidak menyerang Jiang Shen dan yang lainnya, dan malah memilih menyerang mereka. Tiba-tiba mereka yang ada di tempat itu termasuk para monster bisa merasakan sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat dari pintu masuk. Sebelum sempat mereka menebaknya, sosok yang dimaksud telah tiba yang langsung memusnahkan para monster. Adapun siapa itu, pastinya adalah Gusangga. Bahkan dia sama sekali tak melirik ke arah Ji Yaoxing dan Ji Shuyu dan terus maju menuju ke tempat di mana portal sebelumnya terbuka. Melihat betapa mengerikannya kekuatan Gusangga, pastinya hanya bisa membuat Ji Yaoxing dan Ji Shuyu terkejut, khususnya Ji Shuyu yang akhirnya memahami arti di balik tindakan kakaknya. Sepertinya ini tempatnya, ucap Gusangga. Namun sebelum dia masuk, tiba-tiba Zhang He muncul dan berniat menghalanginya. Setelah mengikuti arahan roh artefak, Jiang Shen sampai di sebuah tempat sehingga dia pun bertanya apakah itu adalah Heaven's Controlling Tower. Mendengar itu, roh artefak lantas menjelaskan tentang benda di depan mereka sekarang yang pastinya Heaven's Controlling Tower, yang mana intinya Heaven's Controlling Tower merupakan salah satu dari 7 Heaven's Controlling artefak yang bertanggung jawab menekan kejahatan.
Tiba-tiba Heaven's Controlling Tower memancarkan sebuah gelombang yang membuat kepala Jiang Shen merasa sakit. Namun menurut roh artefak, itu hanya karena Heaven's Controlling Tower sedang memanggilnya yang membuktikan bahwa Heaven's Controlling Tower mengakuinya. Kau bisa melakukannya. Itu memanggilmu yang berarti mengenalimu, ucap roh artefak. Sehingga setelah itu, dengan percaya diri, Jiang Shen mulai maju mendekat, yang sayangnya baru beberapa langkah dia terdorong mundur. Heaven's Controlling Tower, kenapa kau menghentikan kami? Tanya roh artefak. Menanggapi itu, Heaven's Controlling Tower hanya berkata bahwa Wang Yu sudah mati, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat Jiang Shen penasaran siapakah sebenarnya Wang Yu yang dimaksud. Dari apa yang dijelaskan oleh roh artefak, Wang Yu ternyata adalah Immortal Beast yang menjaga Heaven's Controlling Tower, sehingga keduanya memiliki ikatan yang sangat dalam. Akan tetapi, karena Wang Yu termasuk makhluk fana, bahkan jika istana Immortal tidak jatuh, pada akhirnya dia akan mati karena usia tua. Oleh karena itu, roh artefak berusaha meyakinkan Heaven's Controlling Tower untuk menerima kenyataan dan fokus pada tanggung jawabnya memulihkan istana Immortal, dan salah satunya dengan membantu Jiang Shen. Meskipun apa yang dikatakan oleh roh artefak memanglah benar, tetapi sayangnya Heaven's Controlling Tower menjelaskan bahwa sumber daya di Heaven's Controlling Hall sangatlah sedikit. Adapun Heaven's Controlling Hall yang dimaksud pastinya seluruh Purple Mountain. Selain itu, aku sudah berjanji untuk merawat keturunannya, tambah Heaven's Controlling Tower. Yang benar saja, di atas altar ada seekor bis keturunan Wang Yu yang entah mengapa dia terlihat sangat lemah. Mendengar itu, roh artefak terlihat sangat senang sehingga dia menyarankan agar keturunan Wang Yu atau gampangnya Wang Yu kecil diberikan pada Jiang Shen dengan alasan bahwa itu adalah pilihan yang sangat sempurna karena Jiang Shen adalah reinkarnasi dari Creation Immortal Boot yang bisa melindungi Wang Yu kecil, dan bersama-sama mereka juga bisa memulihkan kejayaan istana Immortal. Sayangnya Heaven's Controlling Tower menolak tawaran tersebut karena dia tahu Jiang Shen sangatlah lemah, apalagi dia juga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memastikan pertumbuhan Wang Yu kecil yang lancar. Apalagi pada kenyataannya sumber daya di Heaven's Controlling Hall sudah habis sejak lama, dan apa yang mereka lihat hanyalah sisa-sisa. Roh artefak masih berusaha membujuknya, tetapi hasilnya masih sama. Apalagi Jiang Shen masihlah seorang mortal. Aku memang tidak punya kemampuan untuk melindungi Wang Yu kecil saat ini, dan aku tidak punya sumber daya untuk mendukung pertumbuhannya. Tapi aku berjanji, selama aku bisa bernafas, aku tidak akan membiarkannya terluka. Kita memiliki garis keturunan yang sama. Kau harus memberiku kesempatan, ucap Jiang Shen yang akhirnya ikut bertindak. Tetapi sayangnya kata-katanya itu malah lebih seperti omong kosong karena dia bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Alhasil Heaven's Controlling Tower pastinya langsung menolaknya. Pastinya Jiang Shen tak mau menyerah. Namun tiba-tiba obrolan mereka terganggu oleh suara Zhang He yang datang dengan kondisi menyedihkan. Jiang Shen lari, aku tidak bisa menahannya, teriak Zhang He yang langsung diinjak oleh Gusangga yang akhirnya tiba. Merasa bahwa tindakan Gusangga didasari oleh dendam di antara mereka, Jiang Shen lantas menyuruhnya untuk melepaskan masternya dan tidak melibatkan orang lain lagi. Menanggapi itu, sambil menendang Zhang He, Gusangga lantas menjelaskan bahwa dendam yang dibicarakan oleh Jiang Shen sama sekali tak layak di matanya.
Melihat Gusangga semakin dekat, Zhang He menjadi semakin waspada. Namun ternyata Gusangga malah mengabaikan mereka berdua dan terus berjalan mendekati Heaven's Controlling Tower yang membuatnya sedikit kagum karena Heaven's Controlling Tower masih memiliki roh dan itulah alasan kenapa dia bisa berbicara. Aku telah mendengar percakapanmu. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. 1. Serahkan uang Yu kecil padaku dan tunduk padaku. Atau 2. Aku akan menghapus kesadaranmu lalu mengambil uang Yu kecil dan menaramu bersamaku, ucap Gusangga. Melihat itu, Jiang Shen yang sedikit cemas segera berteriak untuk memperingati Heaven's Controlling Tower agar tidak mempercayai kata-kata tersebut. Gusangga yang tak suka diganggu pastinya langsung menghempaskan keduanya. Meskipun cara Gusangga terbilang kasar, namun ternyata itu sangat efektif karena ketimbang menolak, Heaven's Controlling Tower malah meminta Gusangga untuk berjanji agar tidak melukai Wang Yu kecil dan melindunginya termasuk dari orang lain yang berniat melukainya. Jangan khawatir, bahkan jika berita tentang Wang Yu kecil berada di tanganku menyebar, tidak ada yang akan berani menyentuhnya. Lagi pula aku bukan orang yang lemah, jawab Gusangga yang sedikit melirik ke arah Jiang Shen saat dia menekankan kata orang lemah. Jiang Shen masih berusaha mencegahnya, bahkan roh artefak juga melakukannya. Namun di bawah godaan Gusangga yang bahkan sampai memamerkan sumber daya keluarga Gu yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan Wang Yu kecil, pada akhirnya Heaven's Controlling Tower memutuskan untuk tunduk dan melayani Gusangga. Bagus sekali, saatnya menghadapi kalian semua, ucap Gusangga dengan Heaven's Controlling Tower yang saat ini ada di tangannya. Melihat situasinya yang sangat berbahaya, lagi-lagi roh artefak memperingati Jiang Shen untuk mencari cara untuk melarikan diri. Adapun Zhang He, dia langsung berdiri di hadapan Jiang Shen dan berkata bahwa jika harus mengorbankan nyawanya sendiri, dia pasti akan melindungi Jiang Shen karena dia adalah muridnya. Melihat tindakan Zhang He cukup membuat Jiang Shen terkejut, apalagi baru saja dia dihianati oleh Ji Shuyu dan Ji Yaoxing. Mengesampaikan semua itu, Zhang He segera menyerang bersamaan dengan dia yang menyuruh Jiang Shen untuk segera melarikan diri. Dan untuk serangannya sendiri, pastinya menggunakan kekuatan Demonic Art. Melihat serangan yang datang, Gusangga masih bersikap santai. Bahkan dengan tenangnya dia melepaskan teknik Endless Immortal Art yang dengan mudah memusnahkan serangan Zhang He. Memanfaatkan momentum itu, dalam sekejap mata dia menghampiri Jiang Shen dan melepaskan sebuah pukulan. Namun lagi-lagi Zhang He bergerak untuk melindunginya. Melihat sebuah kesempatan, roh artefak akhirnya beraksi yang mana menggunakan Immortal Boot, dia berhasil membawa keduanya melarikan diri. Apakah aku memukulnya terlalu keras? Aku harap aku tidak membuatnya cacat. Jika itu mempengaruhi takdirnya, itu akan sangat disayangkan, pikir Gusangga yang pastinya dengan sengaja dia membiarkan mereka melarikan diri karena peran Jiang Shen masih penting baginya. Entah itu karena serangannya atau karena serangan Zhang He, efeknya bisa mempengaruhi Heaven's Controlling Hall yang mana hal itu pastinya membuat Gusangga sedikit terkejut. Dan di detik berikutnya, Purple Mountain akhirnya runtuh yang membuat semua orang di luar kecuali Yu Mingkong mencemaskan keselamatan Gusangga. Jangan khawatir, dia baik-baik saja, ucap Yu Mingkong. Dan benar saja, dari reruntuhan Gusangga melesat keluar sebelum akhirnya mendarat di samping istrinya. Layaknya seorang istri yang perhatian, Yu Mingkong menanyakan keselamatan suaminya yang pastinya baik-baik saja. Ketika ditanya tentang Jiang Shen, tak langsung menjelaskannya. Gusangga hanya berkata bahwa Jiang Shen berhasil melarikan diri dan sebelum dia kembali ke Sekte Shenshu, dia mengingatkan kembali janji Ji Yaoxing yang katanya akan menyerahkan Heaven's Controlling Will.
Sekembalinya ke Sekte Shenshu, Gusangga segera menunjukkan Heaven's Controlling Tower pada istrinya yang entah mengapa tiba-tiba ekspresinya sedikit muram, dan ketika ditanya ada apa, Yu Mingkong berkata bahwa rasanya semua yang dilakukan oleh Gusangga begitu mudah dan bahkan bertambah kuat, sementara dirinya sama sekali tidak bisa membantu apa-apa. Mingkong, jangan merendahkan dirimu sendiri. Kau sudah banyak membantu, ucap Gusangga yang membuat Yu Mingkong sedikit terkejut karena suaminya begitu serius. Namun kata-kata Gusangga selanjutnya sepenuhnya membuat Yu Mingkong kesal karena banyak membantu yang dimaksud ternyata membantu menghangatkan tempat tidurnya. Kamu tidur sendiri malam ini, ucap Yu Mingkong yang berbalik dan berniat pergi. Tetapi ketika dia hendak membuka pintu, Gusangga mengatakan hal yang seharusnya tidak dia katakan, yang mana katanya kalau istrinya tidak mau menemaninya, dia bisa bertanya pada gadis bidak catur yaitu Shen Ning apakah dia punya waktu. Mendengar itu, Yu Mingkong langsung mengeluarkan pedangnya yang membuat Gusangga mulai berkeringat dingin. Dan di detik berikutnya, Yu Mingkong benar-benar mengayunkan pedangnya. Salah satu murid dari Sekte Shenshu dengan tergesa-gesa pergi ke tempat Zi Zhenzu yang ternyata juga sedang bersenang-senang dengan salah satu muridnya. Adapun masalahnya, sang murid memberitahu tentang Gusangga dan Yu Mingkong yang sedang bertengkar, dan konyolnya Zi Zhenzu malah menyuruh muridnya itu untuk pergi menenangkan mereka, yang pastinya hal itu sangatlah mustahil. Pertengkaran Gusangga dan Yu Mingkong benar-benar membuat kegaduhan besar. Bahkan sudah ada beberapa orang yang datang dan menonton saat mereka juga bertanya-tanya tentang masalah apa yang bisa membuat keduanya mulai bertengkar. Menghadapi istrinya yang sedang marah, pastinya Gusangga hanya bisa menghindar dan tak melawan. Dia juga berusaha menenangkannya yang sayangnya sia-sia. Berhenti bicara dan bertarunglah. Aku ingin melihat seberapa besar perbedaan kita sekarang, teriak Yu Mingkong. Menanggapi permintaan istrinya, Gusangga menurutinya sehingga begitu serangan Yu Mingkong datang, dia juga melepaskan sebuah serangan yang dengan mudah menjerat Yu Mingkong. Bahkan dalam sekejap mata dia juga telah berpindah ke belakangnya. Gusangga, kau licik, kau menggunakan magic weapon, protes Yu Mingkong yang sayangnya tidak ada aturan untuk tidak menggunakan itu. Namun ternyata Yu Mingkong telah memperkirakan itu karena serangan lanjutan yang sudah dipersiapkan mendekat dari belakang, yang sedikit membuat Gusangga terkejut karena istrinya sampai menggunakan Hidden Void Blade yang dengan mudah memotong teknik yang dia lepaskan. Setelah berhasil meloloskan diri, Yu Mingkong yang senang karena taktiknya berhasil kembali menyiapkan serangan. Dan kali ini dia tidak main-main karena dalam sekejap mata dia menciptakan banyak sekali lotus emas yang menerangi larut malam. Melihat itu, Gusangga lantas mengaku menyerah yang membuat Yu Mingkong tidak puas. Akan tetapi penyerahan Gusangga bukan tanpa alasan, karena jika pertarungan mereka berlanjut dapat dipastikan Sekte Shenshu akan hancur. Kita tamu di sini, jadi pertimbangkan perasaan ketua sekte, tambah Gusangga saat dia juga melirik ke arah gerbang yang mana Zi Zhenzu terus berteriak-teriak mencoba menghentikan pertarungannya. Jadi apa rencanamu? Apakah kembali ke Akademi True Immortal? Tanya Yu Mingkong yang langsung dijawab bahwa dia akan kembali dulu ke keluarga Gu karena setelah pertarungan melawan para pavilion, banyak anggota kuat keluarga Gu datang sehingga dia harus kembali dan membuat laporan. Sementara itu, Zhang He dan Jiang Shen yang berhasil melarikan diri saat ini sedang bersembunyi di sebuah goa. Dengan tulus, Jiang Shen benar-benar mengucapkan terima kasih pada masternya. Menanggapi itu, Zhang He lantas berkata bahwa tindakannya bukan karena simpati pada Jiang Shen. Sebaliknya, dia melakukannya demi mewariskan demonic art.
Kali ini Jiang Shen sepenuhnya percaya pada Zhang He sehingga roh artefak yang menyadari itu segera menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya dulu. Jiang Shen kemudian bertanya selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Menanggapi itu, Zhang He lantas menyuruh Jiang Shen untuk secepatnya meningkatkan kekuatannya. Adapun caranya dengan menjarah makam. Mendengar itu, roh artefak benar-benar tak setuju dengan metode seperti itu karena bagaimanapun juga Jiang Shen ditakdirkan untuk memulihkan kejayaan Istana Immortal. Akan tetapi kali ini Jiang Shen sama sekali tak mendengarkan roh artefak dan dengan segera menyanggupi perintah masternya. Setelah kembali, Gu Sangge langsung memperlihatkan Wang Yu kecil pada ayahnya dan juga salah satu tetua yang benar-benar penasaran karena dikatakan bahwa Wang Yu yang dikenal sebagai Moonlight Divine Beast ketika tumbuh dewasa ukurannya bisa menyaingi langit. Ayah, aku serahkan padamu, aku akan kembali ke akademi, ucap Gu Sangge yang membuat Gu Liantan sedikit bingung karena seharusnya putranya menyimpan Wang Yu kecil sendiri mengingat begitu berharganya makhluk tersebut. Menanggapi itu, Gu Sangge hanya berkata bahwa dia hanya pandai membunuh dan bukan merawat, apalagi dia merasa Wang Yu kecil takut padanya. Sama seperti putranya, Gu Liantan mencoba membebankan perawatan Wang Yu kecil pada sang tetua. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sang tetua yang mengerti maksudnya tanpa berbasa-basi lagi langsung melesat pergi dengan alasan bahwa dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Karena bahkan ayahnya sendiri tidak mau merawatnya, Gu Sangge berniat membiarkan adiknya melakukannya. Namun tiba-tiba Bibi Xing muncul dan dia menawarkan diri untuk merawatnya. Dengan segera Bibi Xing mendekat menghampiri Wang Yu kecil. Karena master yang asli adalah Gu Sangge, Bibi Xing lantas bertanya kenapa dia tidak memberikan nama pada Wang Yu kecil. Hal pertama yang difikirkan Gu Sangge adalah nama Xian yang pastinya hanya dianggap lelucon oleh Gu Liantan dan Bibi Xing sehingga pada akhirnya Gu Sangge menamai Zishanshu kecil Xiaobai. Xiaobai, kau harus mendengarkan Bibi Xing mulai sekarang. Kalau kau nakal, aku bakal membuat sup dari dagingmu, ucap Gu Sangge yang membuat Xiaobai semakin ketakutan. Mengesampingkan semua itu, Bibi Xing tiba-tiba bertanya tentang senjata yang pernah dia pinjamkan dan itu adalah Imperial Decree dan sebuah pedang yang seharusnya sudah waktunya dikembalikan. Bukannya menyerahkannya seperti anak kecil, Gu Sangge malah langsung pergi melarikan diri dengan alasan bahwa dia masih memiliki urusan di akademi. Setelah kembali ke akademi, salah satu bawahannya melaporkan bahwa harta rahasia yang mereka kirim ke kota telah diserang oleh 13 bandit di Chow Starville. Bahkan dari pihak mereka mengalami banyak korban dan untungnya juga masih bisa mempertahankan hartanya. Oh, mereka berani merampokku. Bandit-bandit itu tampaknya sudah bosan hidup, ucap Gu Sangge yang benar-benar tidak senang dengan kabar tersebut. Setelah menerima laporan, Gu Sangge tiba-tiba mendapat panggilan dari istrinya sehingga dia segera menyuruh bawahannya pergi karena dia sendiri yang akan menangani masalahnya nanti. Sewaktu keluar, sang bawahan berpapasan dengan Jiang Shushu yang ternyata ingin bertemu dengan Gu Sangge. Sementara itu di dalam, alasan Yu Mingkong menghubungi suaminya hanya karena dia ingin menanyakan sesuatu dan itu tentang ruin yang sebelumnya pernah disebutkan oleh Jiang Shen. Belum sempat menjawabnya, Gu Sangge yang melihat Jiang Shushu datang segera meletakkan alat komunikasinya dan malah menyambutnya. Hal itu pastinya hanya bisa membuat Yu Mingkong bertanya-tanya di manakah suaminya dan kenapa dia berhenti bicara. Gu Sangge mengira tujuan Jiang Shushu datang karena membutuhkan bantuannya sehingga Gu Sangge menyanggupinya dengan catatan bahwa harganya tidak murah.
Menanggapi itu, Jiang Shushu lantas berkata bahwa dia datang untuk masalah yang lain yang membuat Gu Sangga yang mulai penasaran sedikit menggodanya. Bahkan dia sampai menyinggung status mereka yang berlawanan karena sebagai Shrine dari Istana Ancestral tujuannya untuk menegakkan keadilan, sedangkan penjahat seperti dirinya menjadi bencana bagi dunia. Kita ditakdirkan menjadi musuh, bertarung sampai salah satu dari kita mati, tambah Gu Sangga. Jiang Shushu paham betul maksud dari kata-kata tersebut. Namun entah mengapa dia tidak bisa menghilangkan semua adegan yang pernah mereka lalui di masa lalu, yang mana meskipun seorang penjahat kejam, Gu Sangga masih memiliki sisi lembutnya. Gu Sangga, aku tahu kau tidak seburuk yang kau tunjukkan. Hanya saja karena identitasmu berarti kau harus menentang Ancestral Hall. Pilihan yang bisa kau ambil hanyalah kau atau mereka yang harus musnah, ucap Jiang Shushu, yang membuat Gu Sangga sedikit tidak senang, mengira bahwa Jiang Shushu sedang berusaha menasehatinya. Singkatnya, setelah itu mereka terus mengobrol, yang mana intinya Jiang Shushu berusaha mengungkapkan isi hatinya, yang mana katanya Gu Sangga tak seburuk yang terlihat karena jika ia seharusnya dirinya telah dibunuh untuk membungkamnya. Bukankah kau pernah mengatakan aku hanyalah alat untuk human ancestral? Aku tidak seperti Wang Zijin. Aku tidak punya siapapun yang peduli padaku. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Aku dibesarkan di istana ancestral sejak aku memiliki kesadaran. Jadi aku pikir satu-satunya tujuan hidupku adalah menjadi alat untuk human ancestral, tambah Jiang Shushu. Gu Sangga mengira Jiang Shushu telah sepenuhnya lepas dari kendalinya dan bahkan sedang meminta bantuannya untuk membantunya mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi human ancestral. Namun yang tak disangka, Jiang Shushu mengatakan pernyataan yang membuat Gu Sangga benar-benar terkejut. Yang ingin aku katakan adalah kau harus menjadi human ancestral. Dengan begitu tidak ada yang akan curiga bahwa kau adalah kultivator demonik. Itulah yang diucapkan oleh Jiang Shushu, yang dari itu saja kita dapat menebak bahwa Jiang Shushu sepenuhnya sudah terjatuh ke dalam pelukan Gu Sangga. Dan dengan keputusannya itu, dia masih bisa bersama dengan orang yang dia sayangi meskipun mereka berada di kubu yang berlawanan. Meskipun awalnya Gu Sangga masih mempertanyakannya karena dengan melakukan itu berarti Jiang Shushu telah mengkhianati istana ancestral, akan tetapi pilihan Jiang Shushu kali ini sudah bulat dan itu murni keputusannya sendiri. Alhasil, Gu Sangga pastinya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Lagi pula itu tidak merugikannya, justru menguntungkannya. Mulai sekarang kau terikat untuk berbagi nasib denganku. Tak ada jalan untuk kembali, ucap Gu Sangga tepat di hadapan Jiang Shushu, yang hanya bisa membuatnya sangat malu. Sehingga setelah urusan dirasa selesai, Jiang Shushu segera pergi meninggalkan Gu Sangga yang tersenyum puas. Namun di detik berikutnya, senyuman itu berubah menjadi kepanikan setelah ingat bahwa dia masih terhubung dengan istrinya. Setelah mengatakan isi hatinya, Jiang Shushu benar-benar merasa lega. Meskipun masih ada sedikit rasa malu, namun dia cukup puas bisa mengatakannya. Ketika baru saja keluar melewati gerbang, dia malah dikejutkan oleh seseorang yang ternyata itu adalah Zijin. Melihat sikap mencurigakan Jiang Shushu, Zijin langsung bertanya apakah dia baru saja pergi menemui Gu Sangga. Menanggapi itu, Jiang Shushu hanya berkata bahwa itu semua bukan urusannya, yang pastinya membuat Zijin mulai mengoceh, yang mana intinya dia menganggap Gu Sangga adalah seorang bajingan dan Jiang Shushu yang putus asa dalam cinta malah benar-benar pergi menemuinya padahal sebelumnya dia pernah memperingatinya. Kenapa malah kau yang kesal? Tanya Jiang Shushu. Namun pastinya Zijin tak mau mengakuinya dan hanya beralasan bahwa dia hanya khawatir tentangnya dan tidak ingin melihatnya terluka.
Mengabaikan semua itu, Jiang Shushu langsung berkata bahwa tujuan dia datang untuk memastikan bahwa Gusangga adalah human ancestral, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Zijin terkejut. Meskipun awalnya dia masih ragu, setelah Jiang Shushu juga mengatakan bahwa Gusangga memiliki Rabbit Green Lotus sebagai buktinya, pada akhirnya mau tak mau dia harus mempercayainya. Bukankah seharusnya kemampuanmu akan mendeteksinya sejak lama? Jadi kenapa menunggu sampai sekarang? Tanya Zijin saat dia mengejar Jiang Shushu yang hanya menjawab bahwa dia juga bisa membuat kesalahan. Akan tetapi Zijin yang masih curiga hanya bisa beranggapan bahwa Jiang Shushu dan Gusangga telah bekerja sama untuk menipu dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya berita tentang Gusangga yang menjadi reinkarnasi human ancestral menyebar ke seluruh akademi. Meskipun ada di antara mereka yang masih ragu, keraguan tersebut segera menghilang setelah melihat Gusangga sendiri yang memamerkan kekuatan dari human ancestral, ditambah pamor Gusangga juga di akademi bisa dikatakan sangat baik, apalagi dalam menumpas kultivator demonik. Para tokoh penting di akademi pastinya datang, tak terkecuali Jiang Shushu dan juga Zijin, karena identitas keduanya adalah Saint dari istana human ancestral. Zijin yang masih ragu hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Gusangga telah membunuh human ancestral yang asli dan mencuri identitasnya. Sedangkan Yu Mingkong lebih memperhatikan Jiang Shushu karena di malam sebelumnya dia telah bertemu dengan suaminya. Meskipun sebagian besar orang percaya, ada beberapa di antara mereka yang tidak mempercayainya, seperti Shikron yang yakin bahwa Jiang Shushu telah menggunakan kekuatannya sebagai Shine dan Gusangga memanfaatkannya. Dasar orang-orang bodoh, pikir Gusangga melihat kerumunan di depannya. Dan karena identitasnya sebagai human ancestral telah aman, dia pun berniat melaksanakan rencana berikutnya. Tak terasa setengah bulan telah berlalu. Saat ini kondisi Gusangga tidak baik-baik saja karena menurut laporan dari bawahannya yang diutus untuk menangani para bandit tampaknya gagal karena beberapa pemimpin dari 13 bandit berada di tingkat Supreme. Oh Supreme, kalau begitu tunjukkan jalannya padaku, ucap Gusangga yang terlihat benar-benar marah. Singkat cerita, setelah tiba di tempat tujuan, yaitu Chaos Starfield, Gusangga memburu para bandit yang telah mengganggunya. Bahkan salah satu pemimpin bandit sebisa mungkin mencoba melarikan diri, meskipun pada akhirnya hasilnya sia-sia karena bahkan Gusangga sampai menggunakan salah satu Supreme artefaknya. Jangan repot-repot lari, itu sia-sia, ucap Gusangga. Bodohnya, sang pemimpin bandit yang belum menyadari siapa lawannya mencoba mengancam Gusangga yang katanya jika menyentuh dirinya, maka ke-13 bandit yang telah menguasai Chaos Starfield selama jutaan tahun akan datang untuk membalas dendam. Menanggapi itu, Gusangga langsung menunjukkan tontonan yang luar biasa, yaitu para mayat ke-13 bandit yang sebelumnya disebutkan, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat sang pemimpin bandit terkejut. Kenapa kau membunuh kami seperti ini? Teriak marah pemimpin bandit, sehingga dengan santainya Gusangga lantas menjelaskan bahwa Primal Chaos Mirror adalah harta karun yang khusus dia kirim ke Zenbinggut Domain untuk ditempa ulang, dan para bandit yang berani mencurinya memang pantas mati. Setelah mengamati, akhirnya sang pemimpin sadar bahwa orang yang sedang dia hadapi adalah Gusangga. Namun sayangnya semua sudah terlambat karena tanpa berbasa-basi lagi Gusangga langsung membunuhnya. Primal Chaos Mirror ditempa ulang menggunakan harta dari tubuh Xiang Immortal Lord. Mari lihat apa takdir dan rahasia yang bisa kau ungkapkan, pikir Gusangga saat dia mencoba menggunakan harta karunnya.
Menggunakan harta tersebut, Gusangga dapat melihat adegan di masa lalu, tepatnya sewaktu 13 bandit menyerang. Fokus utamanya pada dua sosok, satu di kursi roda dan satunya lagi di belakangnya, yang mana mereka berhasil melarikan diri. Sebelum sempat mencari tahu identitasnya, Primal Choice Mirror berhenti berfungsi, yang membuat Gusangga sedikit tidak puas karena dia bahkan sudah menghabiskan begitu banyak defense artefak hanya untuk menunjukkannya. Menyebarlah buru sisa-sisa dari 13 bandit dan fokus untuk menyelidiki orang itu, ucap Gusangga memberikan perintah pada bawahannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.